Coba lu jujur sama diri lu sendiri, lu yang hadir di dalam kehidupan orang lain tapi membawa nilai, atau lu cuma benalu yang memeras energi, uang, dan fasilitas dari orang lain. Numpang tinggal, makan dibayarin, jalan-jalan difasilitasin, tapi lu sendiri males kerja, males berkembang, dan cuma bisa gaya-gayaan pakai keringat orang lain. Lebih parahnya lagi, lu numpang hidup di orang lain, tapi ego lu masih setinggi langit, masih merasa berhak atas segalanya. Kalau lu masih punya mentalitas benalu seperti ini, dengerin gua baik-baik bro. Lu bukan cuma pria yang tidak berguna, tapi lu adalah ancaman dan beban bagi orang di sekitar lu. Gak ada hal yang bikin wibawa seorang pria musnah selain sikap memanfaatkan orang lain demi kemalasan lu sendiri. Seorang pria sejati adalah provider dan protektor, bukan parasit yang hidup dari belas kasihan orang lain. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini kita bakal membongkar kenapa mentalitas benalu itu membunuh harga diri lo. Kenapa cowok yang gak punya kontribusi selalu diomongin di belakangnya. Dan gimana caranya membangun kedaulatan finansial serta mental supaya lo bisa berdiri di atas kaki lo sendiri. Kenapa sih ada cowok yang betah banget jadi benalu atau jadi beban di kehidupan orang lain tanpa merasa malu? Ada 3 alasan mendasar yang merusak otak mereka. Pertama, mentalitas hak istimewa yang rusak. Mereka merasa dunia atau orang di sekitar mereka itu wajib menampung mereka. Saat masih pacaran, mereka pikir cewek wajib membiayai mereka dengan alasan cinta. Saat berteman, mereka berhak untuk meminta dan menikmati fasilitas dari teman tersebut. Mereka lupa bahwa rasa hormat dan fasilitas itu harus diusahakan, bukan dituntut. Kedua, ketakutan menghadapi realita dan kerja keras. Dunia luar itu keras, butuh keringat, dan pastinya penuh dengan penolakan. Pria benalu adalah pria yang takut, yang menghindari dari masalah atau tanggung jawab. Mereka memilih berlindung di balik ketiak orang lain karena terlalu lemah untuk bersaing di dunia nyata. Yang ketiga, manipulasi emosional sebagai senjata. Karena nggak punya value berupa materi atau skill, mereka menggunakan manipulasi emosional. Mereka jualan kesedihan, pura-pura teraniaya, atau pakai alasan lagi berproses, padahal dia itu cuma pura-pura capek, pura-pura berusaha, padahal yang dilakuin nol besar, cuma males-malesan. Gue mau lu paham harga yang harus dibayarkan ketika lu menjadi seorang benalu. Mungkin lu dapat makan gratis, atau mungkin lu dapat fasilitas gratis, tapi lu kehilangan 3 hal yang paling krusial di hidup lu. Pertama, lu kehilangan kedaulatan dan posisi tawar. Saat lu hidup dari uang atau fasilitas orang lain, lu nggak punya hak suara atas fasilitas atau harta tersebut. Lu harus tunduk sama orang yang ngebiayain lu. Lu nggak bisa bebas karena leher lu itu dipegang sama orang lain. Artinya lu itu tidak bebas, tidak bisa ngapa-ngapain, cupu. Bahkan lu itu bisa dibilang cuma jadi boneka. Kedua, lu jadi bahan olok-olokan di belakang. Di depan lu orang-orang mungkin diam karena dengan alasan kasihan atau males ribut. Tapi di belakang lu, cewek lu bakal cerita ke circle-nya betapa tidak bergunanya hidup lu di dunia ini. Teman-teman lu bakalan ngetawain lu sebagai cowok yang tidak berguna. Tidak ada rasa hormat sedikit pun untuk pria benalu. Ketiga, otot kemandirian lu itu membusuk. Makin lama lu bergantung dengan orang lain, makin kerdil potensi di dalam diri lu. Lu bakalan kehilangan skill bertahan hidup atau survival skill. Begitu orang yang menampung lu sadar dan menendang lu, lu bakalan langsung lumpuh dan bingung mau ngapain. Terus gimana caranya mentransformasi
Mentalitas benalu menjadi pria yang bertanggung jawab dan berwibawa, dan pastinya mempunyai value yang tinggi. Terapkan 4 prinsip kemandirian ini mulai saat ini juga. Pertama, tanggung beban diri lu sendiri. Aturan paling dasar seorang pria maskulin: makan dari keringat lu sendiri, tidur di tempat yang lu usahakan sendiri, dan bahkan bayar semua kebutuhan yang lu perlukan. Kalau belum sanggup beli hal mewah, turunkan gaya hidup lu sesuai dengan finansial lu. Jangan paksa gaya tinggi dengan uang orang lain. Prinsip kedua, selalu membawa nilai tambahan dimanapun lu berada. Dalam hubungan asmara, pertemanan, atau keluarga, pastikan kehadiran lu itu memberikan nilai positif. Kalau lu belum bisa bantu secara finansial atau uang, bantu dengan tenaga, skill, atau fisik. Jangan pernah datang dengan tangan kosong dan pemikiran parasit. Prinsip ketiga, bangun kedaulatan finansial kecil-kecilan. Gak perlu langsung jadi miliarder, yang penting lu punya penghasilan sendiri. Mau itu sekecil apapun, penghasilan sendiri itu mengasih rasa lu bangga dan kebebasan untuk lu menentukan arah hidup lu mau kemana tanpa ada orang yang mengatur-ngatur. Prinsip keempat, miliki rasa malu yang sehat. Memiliki rasa malu ketika lu harus meminta-minta atau merepotkan orang lain. Rasa malu ini adalah benteng terakhir lu supaya pikiran lu itu tetap sehat, ego lu tetap sehat, dan mendorong lu supaya tetap bekerja keras. Biar lu langsung bisa membuang benalu dalam hidup lu mulai sekarang. Terapkan 3 aturan mulai dari sekarang. Aturan pertama, prinsip mandiri saat nongkrong. Selalu siap bayar bagian lu sendiri. Jangan pernah berharap ditraktir. Dan jangan pernah sengaja lu lupa bawa dompet atau beralasan-alasan lain yang sampah. Kedua, audit kontribusi lu dalam hubungan. Lihat hubungan dengan cewek lu atau teman lu. Apa yang lu udah berikan ke mereka selama sebulan terakhir ini? Kalau jawaban yang gak ada dan lu cuma menerima, saatnya lu mulai berdiri dan mulai berkontribusi. 3, stop menggunakan alasan gua masih berproses. Berproses itu artinya lu bergerak, berkeringat, dan menghasilkan sesuatu setiap harinya. Bukan cuma rebahan di kamar orang sambil ngomong kata-kata manis. Buktikan proses lu lewat aksi nyata. Ingat ini baik-baik bro, kehormatan tertinggi seorang pria terletak pada kemampuannya untuk berdiri di atas kakinya sendiri dan menjadi tumpuan untuk orang-orang di sekitarnya, teman, pacar, atau orang tua, bahkan saudara. Dan pastinya bukan menjadi beban yang memberatkan orang lain. Gua mau denger di kolom komentar, menurut lo apa tanda paling jelas ketika seseorang sudah mulai menjadi benalu di orang lain? Tulis pendapat lu di bawah, mari kita diskusi secara rasional. Kalau video ini membakar jiwa lu dan membuka mata lu, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman-teman lu supaya kita bisa berproses bersama-sama setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gentleman Speak supaya kita bisa menginspirasi setiap harinya. Berdiri di atas kaki lu sendiri, bangun value lu, dan jangan jadi benalu di kehidupan orang lain. Atau bahasa kasarnya itu mokondo. And stay gentle, gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.